Misal ulangnya Pak. Minta tolong ya, nanti di program gua aja itu Selamat pagi Pak Bambang. Sudah Pak. Yang terkait Iya benar, itu kejadian Pak pas awal-awal itu Pak. terkait kan sudah mengikuti training selama 3 hari. Itu yang saya tanyakan, apakah sudah paham mulai dari aplikasi Mover, Flypivay itu kegunaannya apa? Itu paham kan Pak? Dan setelah terima di toko alurnya bagaimana? Sudah paham? Jadi di desa ini kan yang sudah mau diaktifkan, nanti tunggu PKWT-nya turun dulu ya, nanti ini saya mau membekali terkait apa itu yang namanya super driver skill. Jaraknya mungkin berat. Siapa? Super driver skill ini suatu program yang sudah disusun rapi dari pihak manajemen Pak. Manajemen kita menyusun rapi supaya driver tersebut itu mengerti apa itu yang namanya super driver skill. Itu kemarin labelnya ada di belakang. Lanjut di gambar nomor 2, daily inspection. Kebanyakan unit kita ini kalau diesel Pak, makanya dari itu saya tanyakan kan SIM-nya harus minimal B1. Aktivitas pagi-pagi yang Ada rencana mau dinaikkan Pak? setelah itu siangnya saya praktekin biar bagaimana kita caranya selanjutnya gitu Pak, biar untuk lebih jaga jarak mantap aman, di jalan. prakteknya seperti apa saya praktekin sih. Terus di gambar yang ketiga, gambar yang ketiga ini Pak, gambar yang ketiga ini metode pengecekan kendaraan. Metode pengecekan kendaraan karena saya cari bisa disingkat itu mulai istilahnya balok. Kenapa mengikuti saya seperti posisi dulu di kata kabin ini, terus habis biar retur itu biar hafal. saya driver dan saya Waktu saya tanyakan Pak, metode pengecekan itu apa? bagaimana Balok caranya Pak, B, bodi dan ban. jaga jarak Bodi aman dan ban itu dilihat dulu. Bannya itu apa yang kempes, apakah tekanannya terlalu tinggi. Nah, jadi dicek ya Pak ya. Dan kerusakan kondisi unit mulai dari box itu dicek setiap hari, dan kondisi ban, apakah ban serep, terutama ban serep, apakah ada, dan kondisi unit itu apakah ada kerusakan sebelum berangkat. Gimana Pak? karena Jadi kalau melakukan pengecekan setiap hari, teman berangkat, dan pulang, menjadi tanda tanya. Soalnya sering pernah terjadi dari serep itu hilang. kategorinya Maupun dilakukan pengecekan pertama kali. Terus air radiator sendiri Pak. dilakukan pengecekan pertama, dilihat dulu dari dashboard itu nanti kontak apakah indikatornya itu menunjukkan kekurangan apa enggak. Kalau menunjukkan kekurangan boleh kita membuka kabin pengisian secara manual ya Pak ya. Terus listrikan, Tapi alhamdulillah sih periksa lampu. Ini fatal ya Pak ya, bila mana aman. lampunya tidak ada. Cuman ya itu Pak, tadinya kan kita bisa listrik, kita udah bisa nih. rem itu harus beberapa bulan lagi, nyala Pak, kemudian sehingga dan kondisinya aktif. nyambung lagi. Ya Pak, Sama ya itu udah, hal yang kita bisa bisa kita bongkar. mau melakukan Ini kalau beberapa. siapin aja kita belajar. Terus oli. Oke. Oli ini periksa di indikator dulu pertama. Indikatornya apa nyala terus, kalau sudah kan pertama kali Listriknya nyalakan kan lampunya kan nyala indikator. Kalau pakai semua ini kan lampu kan pakai kuat kan. Itu mati. Nah, kita akalin ini Pak. Ada yang ngecopet dilihat S1 juga. Di bawah apakah ada rem besar, Pakai kabel molor Pak. apakah ada bekas rem besar di mesin. Semisal kalau ada bekas rem besar itu berarti bermasalah di olinya, pasti berkurang. Iya. Dan dilakukan pengecekan apakah itu sudah Jadi akalin sama 5.000 km apa itu ya. Itu dicek secara manual melalui stick pengecekan oli Pak. Terus kertas dan kelengkapan. Yang pertama mulai dari kunci dan dongkrak. Ini penting juga ya Pak ya, dicek sama halnya dengan mengecek ban. Nah ini kunci dan dongkrak ada apa enggak? Sticknya itu
lengkap apa enggak. Yang selanjutnya SIM Bapak harus dicek kelengkapan, jangan sampai SIM-nya itu ketinggalan. Kedua, HP, kalau enggak ada HP Pak, lupa sampai di rumah, jalannya mau ke utara atau ke rumah Bapak kan ke utara dari sini, itu mau jalan ke Ini barat, ada kak lemari besi itu itu. kalau ketinggalan sama saja enggak kerja Pak. Soalnya aktivitas kita itu Cuman lemari besi ini kan nggak ada ini Pak, nggak ada apa namanya nomor STNK IK-nya. dicek mulai dari apakah masa Betul. berlakunya aktif apa enggak. Belum pintu itu Pak. Takutkan setelah jalan ada pengecekan dari pihak kepolisian atau satlantas, Berarti Pak itu Bambang yang ini Pak yang keliru kemarin membawa saya itu ya. STNK ataupun STNK-nya itu tidak aktif atau masa perlakuannya sudah mati, itu ya kena susah sendiri Pak Bambang sama kepolisian. Terus nomor ini Pak, nomor Terus apa namanya, segitiga Mas? pengaman dicek Kode dan asetnya. arah Pak ya. Kosongin aja Dari ya. kelengkapan dan kertas ini arah, mulai arah, misal Pasuruan, tokonya PLET, itu istilah Pasuruan, flat ya. Lemari biasa ini Pak. Terus Iya lemari. pleret, terus arahnya Kalau dulu ya, ditentukan. dulu ya. Dari pleret itu Ini kan Pasuruan, kita ke jangan sampai apa namanya trek. Itu zaman Banyuwangi, nggak ada atau ke situ Bondo, itu sering terjadi Pak. Beberapa driver yang gak fokus berkendara, ada. jadi harus dicek juga, digembok juga Pak. Antara Kata kalau berarti ya Pak. dashboardnya ini benar apa enggak, digembok, cek. Terus telur Lebih ya. aman ya Pak, lemari besi ya Telur Pak. di sini menjadi tanggungan driver, soalnya telur itu ada di sebelah kiri driver. Jadi dicek apakah telur itu retak ataupun bau. Atau kalau bau enggak. Yang terpenting retak tuh. Kalau retak di sini segera infokan ke dispen. Kalau sudah sampai toko, Iya Pak, bulan. Bambang komplain Cuman Pak ini sudah ada telur ikan ya, apa harus namanya diganti dengan Pak modemnya Bambang. ini koneksi 1000 Itu ya. Pak. Padahal sinyal Dan pertanyaan Pak, enggak ada ya, sudah paham ya Pak. Nah, ini jalankan Pak ya. Terus yang kuota. ke gambar yang selanjutnya keempat Pak. Defensive driving. Defensive driving ini mempunyai semboyan. Saya peduli keselamatan. Saya peduli keselamatan supaya pengguna ini sebagai seorang driver harus mengerti. Saya ini pedomannya peduli keselamatannya Pak ya. Ini keselamatan. Terus di Oh ini gambar buat ini Pak, yang buat tamu Pak, meja tamu itu Pak. Kalau ada kelima. atau ada customer gitu. Oke, ini jaraknya berapa? Meja umum lah Pak. kelima, arti defensive driving ini harus paham dan dihafalkan. Arti defensive driving itu Iya, Pak. perilaku mengemudi yang menerapkan metode safety driving Bentar, Pak. sehingga mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Tujuannya itu apa? Tidak menjadi penyebab kecelakaan, tidak menjadi pemicu kecelakaan, tidak terlibat dalam kecelakaan. Bener Pak, meja sampai Ya. Pak. 550. Defensive driving Iya itu 550 Pak. tujuannya tidak menjadi penyebab kecelakaan, Panjang sama tidak 1 meteran Pak. menjadi pemicu kecelakaan dan tidak terlibat dalam kecelakaan. Defensive driving itu perilaku yang harus menerapkan metode safety driving yang mampu mengidentifikasi bahaya dengan mengambil resiko yang paling rendah. Jadi harapannya dan dengan tujuan ini apa Pak? Tujuannya defensive driving Kronologi coba nanti dijelaskan. apa Pak? Dalam tanda kurung tujuannya defensive Apa saya driving foto nih apa? Pak? Kirim ke Vanessa. Iya, Itu. kita tolong menjelaskan kecepatan dan jarak. Mencegah kecelakaan. Lebih tepatnya gini Pak, iya. Apa Pak? Kayaknya ini kita perlu bikin ada gitu. Dua Pak. Iya, ya, makanya itu kan diterapkan apa itu yang namanya metode Terakhir ini safety belum cek sama sekali Pak. yang dalam tujuannya defensif Kemarin ini Pak. tidak Udah tidak menjadi pemicu, tidak terlibat dalam kecelakaan, tapi
dalam tanda kurungnya itu dalam maksud Pak Bambang Nah, saya kemarin itu dari tukang, berarti harus tetap fokus ke depan. lagi Pak. Saya tidak, ini berarti kan tidak boleh kecelakaan, tidak menjadi pemicu, ini jangan kecelakaan dan tidak terlibat dalam kecelakaan, tidak boleh. Ini sih Pak. Karena kalau kecelakaan kasihan Pak, pusing Sate, Pak. Pak Bambang, susah gitu Pak. Iya. Ya, makanya dari itu harus tetap fokus di jalan. Ya, Pak. Nih, yang belajar gambar yang selanjutnya di 6. Terus ini lagi Contoh Pak. potensi kecelakaan. Merek Potensi kecelakaan itu ada di naik tanjakan maupun turunan. Ini ada dua gambar, ibu-ibu yang sen kanan tapi dia belok kiri, yang sen kiri tapi dia belok kanan. Yang ketiga ada persimpangan yang Pak Bambang ada di posisi sini, ya. Dan ini ada jalur utama. Yang ketiga, keempat ada gambar muatan lebih. Dan yang kelima ada istilahnya ini mobil bapak disalip langsung, yang penyalipnya itu langsung mecok kanan. Jadi makanya itu kemarin kan ada dari merek cat tertentu 1, 2, 3 ya. Ini apa Pak? Dalam artian untuk menghindari potensi kecelakaan seperti ini. Cuma di Jember sini. Langkahnya Pak Bambang. Gitu Pak. Ini awalnya kronologinya nggak Pak. Adanya ya kayak ini aja Pak, pen gitu Pak. Sering terjadi kalau Iya. Ini kan semuanya itu kan sering terjadi semua Pak. Yang dari gambar ini ibu-ibu. Ini ya untuk mencegah seperti ini tetap jaga jarak. Makanya dari itu tetap diusahakan jaga jarak. Tetap fokus yang ada di depan. Boleh sesekali kita menengok kaca spion. Sesekali kita menengok kaca spion. Fokus ke depan. Ya. Kemarin juga itu Terus Pak dibantu sama kan ada muatan lebih. sama tukang saya Ini tarik-tarikan, Pak. jaga jarak soalnya tujuannya itu bila mana ada muatan yang jatuh atau jeda waktu Pak Bambang susah kayak gini Mas. melakukan manuver untuk menghindari. Tapi ya untuk manuver tersebut kita lihat dulu kondisinya. Kayak salah gitu Macet kita melakukan manuver kan tidak bisa. banyak kan nggak ada Pak. Yang ketiga, gambar ini ya tetap jaga jarak. Bukan jarang Maka dari itu kita boleh seperti di gambar nomor 2 ini menegur boleh, melakukan klakson. Tapi jangan sampai pin, itu kan sehingga mengakibatkan yang di klakson tersebut marah. Nah, itu pernah terjadi baru 2 bulan atau 1 bulan terakhir ini di daerah Jawa Barat dari Lektor Pilot itu melakukan klakson untuk ya keadaannya seperti ini gambar ini. Tapi yang di klakson marah sehingga terjadi itu senggol unit kita sampai unit motornya itu ditabrakkan ke unit kita. Tapi di balik itu ya susahnya ke Pak Bambang sendiri. Jadi boleh klakson asalkan jangan sampai emosi lawannya itu Pak ya. Roket ada di Pak. Itu di gambar yang Oke masih Pak. ke 7 Pak ya. Soal dekor ada Pak. 5 langkah defensive driving. Aman. Pahami dinamika kendaraan. Jaga jarak aman zona mengemudi. Selalu awasi kondisi sekitar. Waspadai blind spot. Aman. Hindari distraksi dan paham marka. Insya Allah kalau Pak Bambang setiap hari melakukan pedoman seperti ini, insya Allah selamat Pak. Dalam artian yang selanjutnya selalu baca doa ya Pak ya. Ini pahami dinamika kendaraan, ini haluan kendaraan kita. Jaga jarak aman ya, dari unit depan maupun unit kita, jaga jarak aman. Selalu awasi kondisi kita. Ini selalu melihat Masih terkunci dengan aman. spion Pak. Selalu waspadai blind spot. Kalau unitnya besar seperti tusuk, pasti ada blind spot meskipun di depannya kita tidak mengetahui ya Pak ya.
dan hindari distraksi dan pengamanan. Dilarang menggunakan handphone. Ini kalau ketahuan dari customer kita kan SAT, ketahuan dari manajemen, ataupun ketahuan dari Satlantas. Satlantas kan sudah ada namanya tilang elektronik, Pak. Itu difoto. Kita tidak tahu, tapi Satlantas tahu. Di email ke kita bahwasanya atas nama Pak Bambang melakukan menggunakan handphone di saat berkendara, kan ada foto, Pak. Dilaporkan. Nah, maka dari itu kalau ketahuan seperti itu secara langsung harus tidak boleh melakukan aktivitas lagi di area pilot, di area pilot. Soalnya kenapa ada berarti punishment yang terlalu berat seperti itu, menggunakan handphone itu tidak boleh. Itu karena tujuan semata-mata, Pak, ya, demi keselamatan driver. Dikasih punishmentnya itu berat, makanya biar mentaati aturan lalu lintas. Paham kan, Pak, ya? Itu sih mungkin Pak Brian. Jadi nanti teman-teman Nih, coba dicek gambar yang ke-8. Pahami dinamika kendaraan. siapa? Pahami dinamika kendaraan, mulai panjang kendaraan, 2 lebar kendaraan, 3 tinggi kendaraan, 4 ground clearance kendaraan, 5 bobot mek muatan kendaraan, 6 aerodinamis kendaraan, 7 fungsi panel instrumen kendaraan, dan 8 wheelbase jarak subroda. Ini apa, Pak? Pahami dinamika kendaraan. Maksudnya itu apa? Dinamika kendaraan. Pak, Hilang. bawah Padahal dukur. Berarti ukuran gedungnya kayak tower rail. itu mungkin Pak Brian. dinamika kendaraan. Maksudnya Sebenarnya gini, belum paham. terkait dengan dia rumahnya di mana itu perlu diketahui ya. Ini juga Nah, ini ya, Pak, ya, saya terangkan ya. Ya, benar-benar haluan. Akademiknya nggak apa-apa ya, biar terekam, Pak. Jadi haluan, Pak. Dalam maksud dinamika kendaraan ini haluan kita. Soalnya dari ini ada gambar, ada Grand-Max, ada Canter, kalau diesel, dan ada Fuso. Kan dari ketiga unit ini kan beda, Pak, haluannya, Pak. Kita kebiasaan bawa ini belum tentu bisa. Bawa ini insya Allah ya bisa. Soalnya haluan. Makanya itu harus memahami haluannya. Haluannya itu apa? Tinggi kendaraan itu yang sering terjadi, Pak, ya. Haluan kita itu sering terjadi. Misal kita mau mendahului sebelah kiri, itu seharusnya tidak boleh. Cuman kalau di jalur kayak di Pasuruan kan sering kita melakukan jalur kiri, ya. Itu tidak paham tinggi kendaraan sehingga unitnya itu tersangkut di pohon sering, nanti pojok-pojoknya sering nyangkut. Itu karena tidak paham tinggi kendaraan. Yang kedua, sampai rusak, ya susah lagi, kembalikan lagi, harus tanggung jawab sebagai seorang driver. Maka dari itu kan harus tinggi kendaraan. Apalagi kalau di jalur-jalur di bawah jembatan layang, itu kan ada tinggi maksimum berapa, atau di tol tinggi maksimum kan ada aturannya. Jadi harus paham. Oh, saya ini bawa unit biasa bawa unit Grand-Max kecil. Tiba-tiba bawa unit ini tidak paham tingginya, sehingga tancapkan gas nyangkut unitnya. Jadi harus paham ya, Pak. Terus digambar yang ke-9, Pak. Nah, ini jaga jarak aman, zona mengemudi. Ada gambar zona melihat, zona analisa, zona reaksi. Nah, ini ada 30 sampai 120 detik keputusan kita untuk melihat, 12 sampai 15 detik untuk analisa, dan 4 sampai 6 detik untuk zona reaksi. Nah, ini, Pak. Ini unit kita. Di depan ada
ini yang ada di depan. Ini minimal ada tergantung kecepatan sih Pak ya. Berapa sih jarak kita 4 detiknya itu? Ya. Jadi bila mana ada unit depan ini melakukan pengereman mendadak, maka dari itu kan dianjurkan tetap fokus ya Pak ya. Melakukan pengereman mendadak, kita harus minimal 4 second, 4 detik melakukan akselerasi. Itu cukup Pak ya. Tapi tergantung kecepatan dan kondisi cuaca, apakah itu gelap ataupun cerah. Ya. Tapi di sini kan sering terjadi Pak ya. Saya pernah namanya driver itu pernah saya ikuti yang dulu-dulu. Itu sering driver disalip panas. Nah, sering kan ya Pak ya. Sehingga sampai melakukan kiting-kitingan sampai dipepet yang ada di depannya itu sering kan? Sering kan? Pak Bambang kan driver juga kan, paham berarti. Jadi jangan seperti itu Pak ya. Jangan mengikuti ego Pak. Ego tahu kan? Nah, kata orang Jawa kan ego itu karep sendiri, karep sendiri Pak ya. Sampai diikuti sampai bahkan sampai jarak 1 meter. Jangan. Karena kalau seperti itu Pak, ada apa-apa, ya susah kembali lagi ke Pak Bambang. Itu kulit. Jadi hilangkan ego-ego seperti itu ya Pak ya. Terjaga jarak dan fokus. Tujuannya apa? Demi keselamatan. Soalnya ada keluarga di rumah yang harus diangkat. Iya Pak. Kondisi tas gak iso. Nah, dari itu loh kose. Di gambar yang ke-10 Pak. Awasi kondisi sekitar. Pengguna kendaraan harus mengarahkan pandangannya jauh ke depan, dari jauh ke depan yang tetap fokus ya. Bisa mengkalkulasikan kecepatan dari jarak aman. Maka dari itu kan mengkalkulasikan jarak aman itu ada reaksi minimal 4 detik ataupun itu pandangan jauh pun bisa membuat kita memetakan kondisi jalanan yang dihadapi sehingga kita menjadi lebih antisipatif. Jadi awasi kondisi sekitar ini maksudnya itu dalam garis besarnya itu rambu-rambu lalu lintas, ada pengalihan jalur, itu biasanya di daerah-daerah kota-kota tertentu. Di sini ada jam larangan seperti di Rambi itu sudah berlaku Pak. Kan terkadang ada, terkadang tidak ada. Makanya itu awasi kondisi sekitar. Soalnya kalau kita salah jalur, susah sendiri juga Pak. Urusan sama pihak dishub ataupun satlantas. Karena itu selalu fokus ke depan ya Pak. Fokus masalah rambu-rambu lalu lintas juga. Untung saya bukannya drop deh. Oh, untung aku gak keset drop. Waspadai. Iya. Tapi ane jalane wis. Waspadai blind spot Pak. Blind spot adalah titik di mana kondisi sekitar kendaraan sendiri atau kendaraan lain tidak terpantau jangkauan mata. Dan kaca spion, cek kaca spion setiap 5-8 kali itu teorinya ya Pak ya. Terutama sebelum melakukan manuver. Yang melakukan manuver itu apa Pak? Harusnya sebelum melakukan manuver kan belok. Kita melakukan ya, biasakan ya Pak ya. Biasakan lacking. Itu saya sering lupa. Kita lupa lacking sehingga menyebabkan kecelakaan. Biasakan juga pakai sabuk pengaman. Soalnya dendanya sabuk pengaman dari Satlantas itu 380 Pak. Kalau menggunakan HP, dendanya itu 750.000 Satlantas. Itu ada sudah saya cantumkan di depan. Itu beberapa DC. Alhamdulillah di daerah Jember ini masih belum berlaku kamera e-tilang. Cuman kan sewaktu-waktu namanya teknologi pasti berlaku. Maka dari itu biasakannya supaya kita terbiasa. Iya Pak. Biasakan satu pengaruh. Betul Pak. Ya. Ada ya. Ini 14. Ini potensi kecelakaan juga. Dilarang menggunakan handphone. Yaitu yang sudah saya jelaskan tadi. Pahami marka yang seperti ini Pak. Garis lurus kita tidak boleh melakukan manuver ini maupun kanan. Garis lurus sebelah kiri dan
putus-putus sebelah kanan kita boleh ke kiri tapi tidak boleh ke kanan, gambar seperti ini Pak ya. Kalau garis putus-putus kita bisa boleh melakukan manuver ke kiri maupun ke kanan. Dalam catatan kita mengawasi kondisi sekitar. Tadi ini sudah dibuktikan rata-rata itu tidak mengawasi kondisi sekitar karena lengah. Maka tetap ya Pak ya, demi keselamatan dijaga ya, biar terbiasa ya. Lanjut di gambar 13 Pak. Tips saat menyalip kendaraan. Pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman, lihat kaca spion, beri tanda lampu seng atau lighting Pak ya. Seng itu lighting. Jangan menyalip di tanjakan atau tikungan. Ya, Pak. Karena apa? Karena blind spot itu sebab besarnya itu ada di tikungan. Maka dari itu jangan menyalip ya Pak ya. Oke Pak Fred. Pastikan di jalur yang tepat, jaga jarak aman. Maka dari itu fokus ya Pak. Jaga jarak aman. Nah ini kalau lanjut di gambar ke 14 Pak. apa namanya kasar periode tanggal 1 sampai Tips aman mengemudi, tangan kiri sebelah di arah jam 9, tangan kanan di arah jam 3. Megang kemudi ya. yang paling tinggi tadi itu di Nih, memegang kemudi yang benar dapat mengurangi cedera pada jari tangan. Karena unit kita itu terkadang kan kalau di apa area legend satu kasus dibelokkan tiba-tiba kan untuk penyebab ke bawah itu kan putar sendiri kan. Itu kalau kita salah pegang bisa-bisa kayak di daerah Jakarta kemarin lagi umumkan itu pernah terjadi juga sampai patah jarinya karena terkilir arus kemudinya itu. Nah, untuk kategori insidennya Jangan di sini maksudnya, tetap di depan. Dan dibiasakan jangan yang kategori berat ada kalau muternya ya harus jaga-jaga biar hindari kena belokan itu Pak ya. Dan pastikan safety belt terpasang. Maka ini Pak ya, biasakan melakukan seperti ini Pak ya, safety belt terpasang. Cara Pak dari kebiasaan itu biar terbiasa ya, Pak. Biar tidak ditegur sama latsat lantas. Nah, terus gunakanlah handrem di saat kita berhenti di tanjakan. Kalau di sini waktu parkir di handrem juga Pak ya, handrem maupun persneling dimasukkan ke kondisi mati karena jalan turun Pak. Sering pernah dulu jadi meskipun di handrem ternyata nggak fungsi handremnya, jadi jalan sendiri. Maka dari itu kan kalau kondisi mati tetap di kondisi persneling untuk menghindari malfungsinya dari handrem tersebut Pak. Lanjut di gambar ke-15 Pak. Tips saat turunan Pak. Utamakan terlebih dahulu kendaraan yang sedang menanjak. Itu sudah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 111. Jadi jangan kita mendahulukan yang ada di tanjakan, apalagi yang bermuatan. Kasihan kan, saling menghargai. Menempatkan posisi gigi yang lebih rendah untuk menahan laju kendaraan pada jalan menurun sebagai prinsip penggunaan engine brake. Namun perpindahan gigi jangan dilakukan saat mau turunan atau menanjak, tetapi dilakukan saat di punggung bukit atau dalam kurung ini sebelum turun atau naik. Nah, ini di gambar yang poin yang kedua ini ya juga berpengaruh juga di penghematan BBM ya Pak ya. Saat turunan atau membawa muatan, gunakan gigi yang sesuai kecepatan dan dibantu dengan exhaust brake. Ya, Pak. Jangan terlalu lama menginjak rem. Kalau turunan terlalu lama itu, kalau terlalu lama efeknya panas, jadi valve lock, jadi tidak berfungsi ya Pak. Perhatikan selalu kecepatan dan RPM kendaraan. Ini semua gambar ini yang poin 2 dan 3 ini berpengaruh juga di efisiensi BBM. Kecepatan kita kan sudah diatur Pak di sini Pak. Kalau dulu kan bapak banget, basicnya kan supir lintas ya, supir ekspedisi.
ketika dituntut atas waktu nggak tahu lah, terus nggak dipantau. Di sini sudah dipantau Pak melalui GPS, kecepatan kita dipantau, distandarkan itu 70 km per jam standar. Nah, 70 ke 79 itu untuk Pak Bambang melakukan pendahuluan ke unit yang depannya. Kalau 80 dikenakan PANS. Seperti itu ya. Kenapa kita diatur seperti hal-hal seperti itu? Ya tujuannya dikembalikan lagi demi keselamatan driver, Pak. Ya, ya. Jadi harus paham, ya, Pak. Ini nggak boleh, bukan seperti itu, Pak. Ini semata-mata demi tujuan driver, ya, Pak ya. Angka penyebab accident-nya Ini kan lagi bahas akar penyebab presiden, Pak. Ya. masalah yang tadi ada 19 yang terangnya untuk kejadiannya Saklar pahami wajib dijiwai dan dijaga nama baik saklarnya itu kenapa? Ya tadi digambar ya, ada gambar ibu-ibu klakson, tapi bukan Pak Bambang yang rusak namanya. Yang disalahkan pasti pilot, bukan atas nama drivernya, pasti itu. Terus peduli, nah, ini berdoa yang utama, berdoa dan fokus itu sejajar, tapi doanya itu lebih tinggi, ya, sejajarnya. Komitmen memberi dengan cara yang aman, jadi harus biasakan fokus mentaati aturan lalu lintas. Pelopornya kita teladan bagi banyak orang serta menjadi kebanggaan keluarga. Nah, ini Pak ya. Pokoknya niatnya saya ini kerja untuk keluarga, menafkahi keluarga dan selalu ingat keluarga yang ada di rumah yang menunggu kita, ya Pak ya. Nah, kalau ada kejadian ya seperti ini Pak, menyebabkan susah di jalan selesai. Ini susahnya kita di sini kalau kita tidak berhati atau lalu lintas. Ini berhubungan ekonomi driving, efisiensi BBM, penggunaan BBM. Sekarang kita sudah dari pemerintah ya mulai dari pembatasan sehingga sampai sering terjadi antri di BBM. Di sini sudah dilakukan langsam juga, sudah diukur jarak sini Pasuruan pulang pergi PP harus berapa liter yang digunakan, ya Pak ya. Kalau nggak fokus ya seperti itu tadi, kita salah jalur. Nah, yang salahnya itu misalnya dari Jember ke Banyuwangi, padahal tujuannya ke itu, ya itu ya harus ganti. Jadi seperti itu, makanya dari itu tetap fokus. Nah ini lakukan perawatan berkala. Oh Pak, ini ada kendala. Unit ini remnya ini udah kurang pas. Nah, dilakukan di aplikasi apa Pak? Playtify. Terus rodanya itu tipis. Nah itu rodanya tipis. Nanti ada arahan dari Pak Wahyu segera diajukan itu dilihat dari apa itu kode emboss ban itu ada, nanti kan sudah diarahkan atau tanya ke driver senior, ya Pak ya. Terus saat berkendara, saat berkendara yaitu persiapan mulai dari metode balok, dan setelah berkendara ya kita lakukan sesuai arah yang sudah ada di sini, ya Pak ya. Lakukan perawatan berkala mulai dari kabin ini dan unit. Perawatan berkala itu saling menjaga kebersihan, mulai dari dalam kabin dan belakang di box itu kita buang karton dan disapu dari sisa-sisa kabel tis itu yang dinamakan kebersihan itu 5R Pak. 5R ya Pak. Itu Pak gambarnya, program 5R: ringkas, rapi, resik, rawat, rajin. Ya, itu tergantung hari identifikasi tadi kan ada lakukan sudah berapa kilometer, 5.000 kilometer ajukan di program aplikasi Playtify ya. Sasis itu
apa catokannya itu Pak? Apakah itu kendor apa enggak? Kalau misal kendor, ajukan. Tapi sebelum pengajuan, tanyakan dulu ya. Tanyakan. Tidak harus pada area sekitar itu. Apa itu mulai dari di sini mulai dari selang rem, karet rem, tabung pengereman gas, selang vakum rem itu konsultasikan dulu ke Akar masalahnya. bengkel. Kalaupun bengkel kita malam, Coba nanti identifikasi jangan datang malam sebenarnya masuk ke karena nunggu unit kita. Tapi sebelum tadi atau enggak. itu Pak ini kurang ini segera di info ke bengkel konsultasi. Oh diajukan, nah itu saat itu harus diajukan ya Pak ya. Tidak masuk pada area sekitar Ataupun tanya ke driver senior, maka dia harus paham Pak. Contoh nih yang tadi Pak Andre diskusi yang kasus. Terus saat berkendara Pak, jangan lakukan pemanasan mesin terlalu lama. Jangan ya Pak ya, secukupnya kan harus paham ya. Menyalakan mesin ya itu jadi keputusan juga, harus segerakan pindah atau naik gigi di area hijau yang ada di itu kecepatan truk ini sudah memungkinkan. Gunakan gigi sesuai kecepatan konstan 60 km, 70 tidak apa-apa. Kalau 79 80 kita dilakukan punishment. Karena kalau dimasuk jaga kecepatan konstan ya, langsam. Soalnya untuk dari satu kendaraan ini poinnya kebanyakan untuk kita melakukan ekonomi efisiensi penggunaan BBM ya harus mengerti lah ya. Persiapan kendaraan ya, persiapan kendaraan ini berhubungan juga dari tadi metode balok mulai dari SIM ini sama juga dengan yang metode balok tadi Pak ya, pengecekan semuanya dan itu. Terus setelah berkendara kita datang di sini langsung taruh faktur dan mengembalikan STN dan timbangan ya di sini. Terus faktur kan di sana ada chip delivery di anak SAT dan menunggu antrian bila mana antri. Kalau tidak antri kita langsung parkir di pintu nomor 1 atau 1, 2, 3 itu di satu kali bongkar 3 unit ya Pak, gantian dan fakturnya dikasihkan ke anak bongkar muat. Faktur yang dibawa dari toko ya Pak, mulai dari jumlah karton, jumlah MR-nya itu ya Pak. Sebelum mematikan mesin jangan digas-gas, biarkan kondisi idle beberapa saat untuk mendinginkan turbo. Tinggalkan kendaraan dengan aman. Ini sudah masuk musim penghujan. Biasakan kalau sudah sampai dipakai di tempat yang ditentukan itu, terus matikan mesin, tutup kaca spion, kayak kaca samping, karena biar tidak air hujannya biar tidak masuk ya Pak ya. Gunakan posisi netral dan gunakan tuas handbrake. Nah, kalau kita sudah di parkiran itu tidak apa-apa, tapi kalau di atas di boarding itu kan jalannya agak turun, itu ya jangan di ya Pak ya. Dan selalu ucapan syukur setelah lama. Alhamdulillah sudah di sini ya Pak. Nah, sini dan pahami. Paham kan mengenai yang dinamakan defensive driving, super driver skill ya. Nah terus lagi Pak, ini ada poin yang tidak ada di situ yang dinamakan water hammer. Nah, itu kan bila mana ada kubangan air, ada banjir di depan, kita jangan sampai melakukan yang namanya itu keputusan sendiri. Info ke dispatch, Pak, di jalan bener ini banjir. Oh, bisa dilalui apa enggak? Kita info, nggak bisa Pak. Jadi jangan lakukan itu. Yang dinamakan water hammer itu terjadi apa ya? Kita melaju di genangan air sehingga terjadi kerusakan dikarenakan air itu masuk ke dalam knalpot, sehingga terjadi kerusakan di unit itu bisa dibebankan ke driver Pak. Maka dari itu harus tetap konsultasi sama dispatch ataupun drivernya. Bisa diulangi proses saya di kamar mandi. Paham kan? Oke, monggo Pak. Tunggu di rumah, nanti saya bakal masih nanti saya mau ke sana ya. Untuk iya. Tunggu di rumah ya.
Itu sih lah yang ya. yang menyerang